老师，我是萧炎，今天是我来大千世界的第250天。快看，他们在干嘛呢？嗨，嘿嘿，不是。Oke teman-teman, itulah betul telepon episode 132 yang cukup menarik ya. Dari pertarungan tadi ada beberapa hal yang mungkin menurut admin sangat keren, terutama misalkan pertunjukan dari Xian ya. Digambarkan di novelnya kan Xian cuma bisa menahan 1-2 pukulan ya dari Zai Xing, tapi di sini kelihatan dia menahan banyak serangan dari Zai Xing. Dan juga ya, di Xian berubah menjadi versi dewasa pada saat ini dengan sarung tinju yang ya dulu pernah dibuatkan oleh Xiaoyan ini ya, dengan kekuatan level ini. Menurut kalian Xian sekarang di level berapa gitu ketika dia menggunakan wujud dewasanya ini? Karena di sana dilihat bahwa dia bisa menahan beberapa serangan dari Zai Xing. Kemungkinan besar Xian meloncat ke level Dozun ya, bahkan mungkin level Dozun yang cukup tinggi kalau diperkirakan. Karena di sini memang tidak dijelaskan Xian di level berapa ketika dalam perubahan mode dewasanya ini. Dilihat dari retakan spasial ketika dia berjalan, kemungkinan tingkat Dozun yang cukup tinggi ya. Oke. Itu satu. Yang kedua juga wajah dari Zai Xing terlihat cukup muda, dan mungkin ini ada beberapa berita yang hoax, berita di awal gitu bahwa Zai Xing adalah wanita ya. Kemungkinan yang disebutkan sebagai karakter wanita di Aula Jiwa bukanlah Zai Xing yang menjadi Tianzun ini ya, tapi mungkin Tianzun bintang 10 Tianzun 10 atau Tianzun 9 atau 10 kemungkinan, yang nanti dipermodelkan dengan model wanita ya. Karena memang ada sebelumnya postingan dari Weibo yang menggambarkan seorang Aula Jiwa dengan perawakan wanita ya. Kemungkinan bukan Zai Xing ini, tapi nanti akan ada karakter lainnya ya. Kita lihat apalagi di sini di updatean Weibo. Kita lihat, jangan dulu bahas 135 ya, meskipun teman-teman sudah pada tidak sabar mungkin. Nah, juga Buddha Angry Lotus yang menurut admin cukup keren di penampilannya kali ini. Buddha kali ini Xiaoyan melemparkan 2 buah Buddha Angry Lotus ya, 2 kali maksudnya. Di kali pertama Xiaoyan melemparkan Buddha Angry Lotus ini mungkin dengan versi 3 warna ya. Buddha Angry Lotus versi 3 warna ini dilemparkan melalui celah spasial ya. Celah spasial ini melalui ruang, jadi ini juga mengelabui musuh dan tidak diperlihatkan bagaimana Xiaoyan membuat Buddha Angry Lotus ini ya. Apakah dia menggunakan cloning ya, sehingga ini bisa dilemparkan langsung di luar spasial tanpa disadari oleh Zai Xing. Ini cukup keren. Lalu Buddha Angry Lotus yang kedua yang versi 4 warna ya, diklaim di sana versi 4 warna.
Jadi di sini ditegaskan ini versi 4 warna. Yang admin tahu itu sebetulnya ini versi 4 warna setengah, karena Xiaoyan melemparkan 5 warna itu dengan satu warna yang satu api yang dari api binatang iblis itu ya. Ini versi 4 warna setengah. Tapi ditegaskan di videonya ini adalah versi 4 warna. Memang tidak cukup kuat untuk melawan Dozhen bintang 5 seperti Zaising ini kalau menggunakan yang 3 warna. Dan di sini diperlihatkan dengan 4 warna pun Zaising tangannya sampai putus. Dan hal yang menarik lainnya adalah kemunculan dari Tianzhen hitam putih ya. Admin rasa di awalnya admin pikir di tingkat Tianzhen itu tidak pada pakai topeng ya. Seperti Mugu di sini nggak pakai topeng, tapi beberapa aula jiwa lain memakai topeng. Ya mungkin ini untuk memudahkan permodalan wajah mungkin. Kita tidak tahu di balik topeng ini wajahnya apakah ada karakter figuran lain yang diperankan di situ, karena kita ketahui di Battle to the Event banyak sekali peran-peran karakter awal yang dipakai ulang ya, bahkan menjadi musuh atau bahkan menjadi anggota tim Xiaoyan ya, dengan perwajahan yang sama ya. Ya ini Tianzhen hitam hanya topengnya saja yang hitam dan ornamen hitam. Tianzhen putih juga ornamen topengnya yang putih ya. Memang sedikit yang menggunakan topeng putih, tapi ya cukup unik lah penampilan dari dua orang ini yang akhirnya memang dimunculkan. Tadinya beberapa prediksi mengatakan tidak akan dua-duanya muncul untuk menjaga permodelan, tapi ini cukup bagus karena dipulihkan di awal ya. Tianzhen hitam putih muncul dengan kekuatan Dozhen bintang 6 ya. Jadi dengan Dozhen bintang 6 kita tahu budaya The Lotus 4 warna Xiaoyan tidak ada efeknya ya untuk dia. Tapi ya di sini juga pengorbanan dari pedang besi Tiang Jie ini juga cukup bagus. Dan kita tidak tahu apakah Tuan Pedang Besi ini akan selamat, karena kalau di cerita novelnya ketika Xian ingin membuka portal untuk melarikan diri, itu ada sebuah cahaya yang melintas menolong Xian untuk membuka portal ya, meskipun tidak ditampilkan bentuknya. Kalau di komik kan ditampilkan tangan dari Zuli ya. Zuli adalah orang yang membantu Xian untuk melarikan diri ya, dan kawan-kawan ini untuk membuka portal. Tapi di sini tidak ditampilkan, hanya berupa kirasan cahaya saja ya yang ditampilkan melewati ruang di sana. Dan perlu teman-teman jika teman-teman baca lagi novelnya, Zuli yang menolong Xian ini adalah seorang pengawal Xian yang berkekuatan banseng ya, cukup tinggi. Di sini Xian cukup berperan aktif ya, dari mulai masuk ke aula jiwa sampai melarikan pelarian diri dari aula jiwa ini. Xian cukup aktif dan andil Xian sangat besar dalam pelariannya ini. Nah itu mungkin dengan pelarian yang sukses dengan bantuan dari suku naga kuno Taisu ini, akhirnya Xiaoyan dan kawan-kawan bisa bebas meskipun Xiaoyan terluka parah ya, terluka parah di episode kali ini, dan sepertinya dia akan koma cukup lama ya, sehingga mau tidak mau Xiaoyan akan dibawa ke pavilion bintang jatuh ya. Pavilion Falling Star. Oke, nah itu updatean menariknya, dan ini juga cukup unik nih teknik ini, admin suka nih ketika membelah ruang spasial dengan seperti membelah air ya. Keren. Keren teknik Zaising cukup. Dan di sini juga kita tahu kenapa Zaising disebut sebagai pemetik bintang dari teknik yang ditampilkan tadi. Kita tahu bagaimana skill yang ditontonkan kepada kita, skill Zaising pemetik bintang ini memang ditampilkan cukup mendeskripsikan julukannya, karena dia bisa menggunakan teknik ilusi untuk menahan seseorang dan menggunakan tangan doujinya untuk membunuh seseorang, atau bahkan di sini pemetik bintang mungkin mengambil jiwa orang itu ya dengan cara teknik seperti itu. Cukup keren. Dan untuk terakhir di video kali ini kita akan coba lihat di episode 135 ya, karena kalau 134 kita sudah tahu nanti adalah perjalanan Xiaoyan dan kawan-kawan. Setelah pelariannya akan membawa Xiaoyan ke Falling Star Pavilion, dimana di sana nanti Xiaoyan akan
koma dan akan menerobos seri upgrade seperti HP yang harus dimatiin dulu di upgrade untuk memasuki level selanjutnya, yaitu level 1000. Dan penampilan dari Xiaoyan level 1000 sudah ditampilkan di Weibo resminya. Gambar resmi dari Weibo diperlihatkan bahwa permodelan Xiaoyan masih sama dengan wajah yang sama dan tatanan rambut yang sama, belah dua, dan juga kuncir kudanya ya masih dipakai dengan outfit pakaian yang cukup bagus. Tidak terlalu banyak perubahan dari warna, masih konsisten dengan warna hitam dan beberapa ornamen emas dan merah ya di bajunya. Dan tidak ada lagi runcing-runcing di samping atau rantai-rantai di sini. Dari segi penampilan cukup unik, dan juga dari segi efek visualnya mungkin ada banyak yang mengeluhkannya efek visual dari sini terlihat biasa saja. Tapi kita tidak tahu nanti bagaimana, apakah mungkin akan ada upgrade dan menarik lagi dari skill Xiaoyan. Dan di sini uniknya gabungan dari plat besi di simbol belakang ciri khas Daozun dengan ornamen ruang api di sini, cukup keren. Oke. Itu di episode 133 ya. Dan di episode 134 kita sudah diperlihatkan kemunculan dari seorang wanita yang ditunggu-tunggu. Dia adalah Qinglin. Qinglin akhirnya muncul dengan versi Daozun dan juga dalam bentuk dewasa ya. Karena sebelumnya bagi teman-teman yang tahu, Qinglin ini adalah loli kecil yang diselamatkan oleh Xiaoyan waktu pertama kali Xiaoyan datang ke Gunung Tagor, dimana waktu itu Xiaoyan masih mencari api surgawi. Ini adalah Qinglin versi dulu di season kedua ya, season kedua. Dan season ketiga Qinglin dimunculkan. Dan ini seri upgrade-nya, bisa kita lihat kilasan sedikit wajahnya. Dari fitur wajahnya cukup menarik. Dari segi model rambut juga cukup berbeda dengan peran lainnya ya, mungkin ditampilkan cukup bagus dengan kuncir kuda juga. Kemungkinan akan menjadi model wanita yang cukup cantik juga. Dan di sini diperlihatkan bahwa Qinglin sedang menghipnotis Xian ya. Bagaimana terjadi? Ya, karena kemampuan dari Qinglin kita tahu bahwa dia bisa memanipulasi semua monster yang bertipe ular gitu. Nah, meskipun di sini Xian ini ular naga gitu kan, tapi mungkin karena dia juga termasuk dari ras ular, jadi Qinglin masih bisa mengendalikan seseorang di level, mungkin di level Xian yang masih rendah ini masih bisa dikendalikan oleh Qinglin ya. Dan di sini juga Qinglin memakai topeng, jadi dia tidak memperlihatkan wajah aslinya. Dan bagaimana dia nanti bisa dikenali oleh Xiaoyan, mungkin setelah Xiaoyan muncul dengan perwajahan baru dan Qinglin bisa mengenali dia, atau mungkin karena nanti ada pertarungan sehingga topengnya terlepas, baru Xiaoyan bisa mengenali bahwa itu adalah Qinglin. Cukup unik dari permodelannya, cukup monis ya. Nah, dan di sini juga ada fakta bahwa akhirnya Xiaoyan mengetahui dengan pasti bahwa ayahnya berada di aula jiwa. Dari pernyataan dari Zaixing, dan memang Zaixing ini disembunyikan oleh pimpinan aula jiwa, bahkan Yao Chen pun atau Yalo pun tidak tahu bahwa Zaixing ada di sana gitu. Jadi ini adalah memang jebakan untuk menangkap Xiaoyan, dan kunci dari Gyokuno Taiso itu ya. Gyokuno seorang Daudi yang dipegang oleh Xiaoyan, ternyata memang ini skema untuk menangkap Xiaoyan dan mendapatkan kunci Daudi ya, yang dimiliki oleh Xiaoyan saat ini. Oke teman-teman, itulah yang mungkin beberapa hal yang bisa admin bahas dan sedikit reaction dari episode ke-132 ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang sudah menonton episode ini, tentu tadi malam, di malam minggu, silahkan komentar di bawah apa hal menarik yang kalian dapatkan dari Battle Tribun episode 132 ini. Dan masih banyak hal menarik yang nantinya kita akan bahas, dari beberapa perubahan seri novelnya ke versi animasinya mungkin kita akan juga lihat, dan ya banyak hal menarik lainnya yang tentu bisa kita diskusikan di kolom komentar. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video sampai akhir. See you next time. Salam Gang Palaver.